Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tentang cahaya, yaitu pada bagian yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin. Yang kemarin kita pada bagian pertama kita bahas tentang sifat-sifat dari cahaya. Kali ini kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin. Ya, ini adalah pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Kita lihat fenomena di sekitar. Kalau kita pernah saya yakin semuanya pernah berkaca atau berdiri di depan cermin. Ketika kita berdiri di depan cermin, maka kita akan melihat diri kita pada cermin. Cermin yang sering kita gunakan untuk berkaca setiap saat adalah cermin datar. Ketika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin datar. Jadi ketika ada cahaya dipantulkan, maka cermin datar akan membentuk bayangan. Ini perhatikan, ini adalah cermin datar. Ketika orang ini berdiri di depan cermin, maka akan terlihat bayangan. Bagaimana sifat bayangannya? Maya. Kenapa maya? Karena terletak di belakang cermin. Kemudian tegak. Nah, ini tegak ya. Sama kepalanya di sini. Kemudian simetris. Nah, sama ini. Simetris, bentuk dan ukurannya sama. Bagaimana cara melukisnya? Kalau kita perhatikan ini, kita tarik di sini, maka kita tarik pada garis di sini. Nah, kita tarik di sini, maka akan terbentuklah bayangan di sini. Nah, kalau kita lihat ini bayangannya. Kita berdiri di sini ya. Jadi ketika ini berdiri, maka di sini ada cermin, ini ada pembentukan bayangan. Kita tarik garis. Ya, ini kita lurus. Nah, sinar dari benda menuju cermin dipantulkan ke mana sesuai hukum pemantulan cahaya atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau kita lihat ini adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau ini sinar datang di sini, maka ini namanya sudut datang. Ya, kalau kita ini garis normal, maka ini akan dipantulkan. Sudutnya sama. Ya, sudutnya sama. Akan dipantulkan di sini. Sinar kedua, untuk yang kedua, lukis sinar kedua seperti pada langkah pertama. Jadi sinar, kita lihat, kita lukis sinarnya. Lukis perpanjangan sinar pantul di belakang cermin. Kita lukis perpanjangan sinar pantulnya. Nah, ini kan sinar datang, kemudian ini sinar pantul, di sini kita lukis. Ya, ini titik-titik ini menunjukkan bahwa ini di belakang cermin. Ini ada sinar, kalau kita lihat, ya, ini titik-titik ini di belakang cermin. Jadi ini garis lurus, nah, kalau kita lihat, ya. Jarak benda terhadap cermin, ini adalah jarak benda, ya, jarak benda. Ini adalah jarak bayangan, sama. Jadi terhadap cermin jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jadi kalau ini jarak bendanya S, ini S aksen jaraknya adalah sama. Jadi tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Simetris. Cara melukis bayangan pada cermin datar. Perhatikan ya. Ini ada benda di depan cermin ya. Kemudian ini kena ada sinar ya. Sinar datang. Dipantulkan. Sinar datang dipantulkan. Ini sudut datang harus sama dengan sudut pantul
Nah, ini kalau kita lihat, ini buat garis, maka ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini juga di bawah juga begitu, karena sinar datang, maka akan disinar pantul. Nah, dipantulkan, sudutnya sama. Sebelah sini juga begitu, ada sinar datang, dipantulkan. Ya. Kemudian kita tarik garis. Ini tadi sinar pantul, kita tarik garis ke sana. Ini sinar pantul, kita tarik garis ke sana. Ini sinar pantul, kita tarik garis. Akan ada pertemuan. Ya, pertemuannya itu kita potong di sini. Ya, ini ada pertemuan sinar pantul tadi. Kita beri di sini. Ya, ini kita lihat jarak benda akan sama dengan jarak bayangan. Ini adalah bendanya, ini bayangan. Perhatikan, ini semuanya simetris. Ya, ini adalah pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifatnya maya, tegak, simetris. Di belakang cermin, nah, maka maya. Ini sifat yang pertama. Nah, sebelum pada cermin cekung, maka kita harus lebih jelas dulu ke cermin datar. Ya anak-anak, jadi ini adalah bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin datar. Bahwa sifat dari bayangan cermin datar adalah maya, tegak, simetris. Nah, ya, maya itu berarti ditandakan dengan garis putus-putus ini anak-anak. Tegak ini sama-sama kepalanya di atas, ini kepala di atas, ini tegak. Karena nanti kalian akan mendapatkan bayangan ada terbalik nanti di cermin yang lain. Ya, jadi ini tentang bayangan, pembentukan bayangan pada cermin datar. Saya kira itu pembelajaran pada bayangan pada cermin datar. Nanti selanjutnya akan kita bahas bayangan pada cermin cekung.